Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mariati, dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi akuntansi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan penjelasan mata kuliah akuntansi manajemen yang terangkum dalam Rencana Pembelajaran Semester atau RPS. Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah akuntansi manajemen disusun berdasarkan kesepakatan bersama para dosen di rumpun akuntansi manajemen yang disetujui oleh Ketua Jurusan Akuntansi. Rencana pembelajaran akuntansi manajemen di sini meliputi 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Rencana pembelajaran akuntansi manajemen ini dibuat sebagai persiapan untuk mengajar di perkuliahan akuntansi manajemen selama 1 semester. Kemudian akan dilakukan revisi jika terdapat beberapa pembaharuan yang dibutuhkan. Mata kuliah akuntansi manajemen merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa program studi akuntansi dengan bobot 3 SKS. Adapun sebelum mahasiswa mengambil mata kuliah akuntansi manajemen, mahasiswa diwajibkan terlebih dahulu untuk mengambil mata kuliah akuntansi biaya sebagai prasyarat untuk mengambil mata kuliah akuntansi manajemen. Adapun di sini karena RPS pada mata kuliah akuntansi manajemen meliputi delivery, interaction, and assessment. Delivery di sini terdiri dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran selama 1 semester, materi yang akan dibahas, dan juga referensi yang digunakan. Mata kuliah akuntansi manajemen merupakan mata kuliah yang membahas terkait dengan data internal organisasi yang diolah menjadi informasi. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan atau akan menjadi gambaran bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dimanfaatkan untuk aktivitas pokok manajerial. Adapun materi atau topik-topik yang dibahas dalam akuntansi manajemen terkait dengan data-data internal organisasi yang meliputi data biaya produksi, biaya non-produksi, perhitungannya dengan beberapa pendekatan yang akan dikaitkan dengan proses perencanaan, pengendalian, dan juga pertanggungjawaban serta pengambilan keputusan, baik keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian capaian untuk mata kuliah akuntansi manajemen terdiri dari 2, yaitu pembelajaran atau capaian pembelajaran prodi dan capaian pembelajaran khusus pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep akuntansi manajemen dan juga mampu memahami konsep biaya dan juga kegunaannya. Selain itu juga, mahasiswa diharapkan mampu menghitung biaya produksi maupun biaya non-produksi dengan beberapa pendekatan. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mampu membuat analisis terkait dengan kinerja di masa sekarang, masa lalu, maupun masa yang akan datang. Kemudian mampu membuat laporan pertanggungjawaban kinerja di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen ini mencakup 16 kali pertemuan. Namun tatap muka atau real pertemuan yang kita lakukan secara tatap muka langsung ataupun menggunakan media Zoom ataupun Google Meet yaitu 14 kali, sedangkan 2 kalinya yaitu bersifat tes
yaitu biasanya kami menggunakan tes UTS dan UAS. Karena mata kuliah ini bobotnya yaitu 3 SKS, dalam satu kali pertemuan kita membutuhkan waktu 3 kali 50 menit. 2 kali 50 menit kita menggunakan tatap muka secara langsung atau menggunakan media Zoom atau Google Meet. 1 kali 50 menitnya yaitu kita melakukan penugasan secara terstruktur. Biasanya kita menggunakan media Google Classroom ataupun e-learning, dan juga atau diskusi secara terstruktur. Kemudian, materi-materi yang dibahas dalam akuntansi manajemen ini terdiri dari yang pertama, konsep manajemen dan lingkungan bisnis. Yang kedua, konsep klasifikasi dan perilaku biaya serta teknik memisahkan biaya campuran. Kemudian, hubungan biaya, volume laba, analisis dan keputusan, biaya standar, variabel costing, laporan pertanggungjawaban kinerja dan ABC atau activity based costing, biaya mutu dan kualitas dan produktivitas, perencanaan laba, laporan segmen dan desentralisasi, serta penganggaran modal. Adapun referensi yang digunakan untuk mata kuliah akuntansi manajemen terdiri dari yang pertama yaitu kita menggunakan buku Hanson Mowen baik buku 1 maupun buku 2 yaitu dengan judul akuntansi manajerial. Kemudian kita juga menggunakan buku Badrik Siregar yaitu akuntansi manajemen, menggunakan buku dari Komarudin Ahmad yaitu tentang akuntansi manajemen. Kemudian kita masuk pada sesi interaction. Selama perkuliahan kita melakukan beragam interaksi dengan mahasiswa, yaitu kita biasanya menggunakan atau membagikan informasi atau berinteraksi dengan mahasiswa melalui Google Classroom, menggunakan e-learning, dan juga menggunakan WhatsApp group. Selain itu, untuk berinteraksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran atau pembelajaran, yaitu kita biasanya jika tatap muka kita menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan pendekatan student center learning. Pada mata kuliah akuntansi manajemen, kita menggunakan asesmen yaitu tes dan non-tes. Untuk asesmen tes, kita menggunakan 3 cara. Yang pertama, penilaian ujian akhir semester, penilaian ujian tengah semester, dan tugas. Kemudian, ada komponen non-tes. Komponen non-tes ini bersifat untuk menambah tugas atau bobot tugas mahasiswa ketika mahasiswa aktif bertanya maupun menjawab di dalam kelas. Baiklah, itulah salah satu rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Berikut salah satu pembelajaran di kelas akuntansi manajemen pada salah satu materi konsep, perilaku, biaya, dan teknik memisahkan biaya campuran di dalam kelas. Di sini, mahasiswa diharapkan mampu mengklasifikasikan atau membedakan antara cost dan expense. Yang kedua, mahasiswa juga diharapkan mampu atau dapat menghitung dan memisahkan biaya campuran dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, metode grafik, dan juga metode kuadrat terkecil. Oke, kita kembali lagi di perkuliahan akuntansi manajemen. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan dari minggu lalu. Untuk hari ini, tema dari bahasan materi kita yaitu istilah, konsep, dan klasifikasi biaya, serta teknik memisahkan biaya. Masih ingat? Di saat kalian mengambil mata kuliah akuntansi biaya, kalian belajar tentang biaya? Oke. Dalam akuntansi biaya, kalian sudah belajar tentang klasifikasi biaya. Ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya semi variabel, dan juga contohnya. Oke.
Di sini kita tidak hanya membahas tentang apa itu biaya, tetapi kita juga membahas tentang konsep biaya. Nah, dalam akuntansi manajemen di sini konsep biaya diklasifikasikan menjadi dua. Jadi ada yang menamakan cost, ada yang menamakan expense. Jadi di sini kalian harus bisa membedakan atau harus bisa bagaimana cara penggunaannya. Mana yang ditempatkan sebagai cost, mana yang ditempatkan sebagai expense. Kalau dulu kalian hanya mengklasifikasikannya, semuanya dikatakan biaya. Baik tetap maupun variabel, entah dia masuk di neraca maupun laba rugi, kalian katakan itu biaya. Padahal konsep biaya di sini ada dua istilah, yaitu ada cost, ada expense. Nah, kedua istilah ini atau konsep ini jelas berbeda. Oke, bagaimana cara kita mengidentifikasi kedua istilah tersebut? Nah, kita lihat dari nilai uangnya. Kalau nilai uangnya besar, maka diklasifikasikan atau dikatakan sebagai cost. Sedangkan kalau nominalnya atau nilainya kecil dinamakan sebagai expense. Oke. Selain itu ada masa manfaat juga. Kalau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, maka dikatakan cost. Kalau kurang dari 1 tahun dinamakan expense. Nah, selain itu juga dalam penempatan akun dalam laporan keuangan itu juga berbeda. Kalau cost atau biaya penempatannya biasanya terletak pada neraca atau balance sheet. Sedangkan kalau expense atau beban biasanya tertera dalam akun laba rugi. Tetapi penempatan kedua akun tersebut dipengaruhi juga oleh kebijakan manajemen. Karena perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya bisa berbeda terkait dengan penempatan apakah masuk di neraca ataupun laba rugi. Terkait dengan apa? Penentuan besar kecilnya atau tingkat materialitasnya. Selain kalian menentukan atau bisa mengenali konsep atau istilah dari cost dan expense, di sini kita juga atau kalian juga harus bisa memisahkan, yaitu memisahkan biaya campuran. Kalau dulu di akuntansi biaya ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya campuran. Tetapi kalian belum bisa memisahkan. Bagaimana sih kita memisahkan kalau di dalam biaya tersebut terdapat 2 komponen atau ada biaya tetap, ada biaya variabel. Kan dalam biaya campuran itu kan ada 2 identifikasi ya, terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Contoh, 10.000 itu adalah biaya campuran. Kalian belum tahu berapa sih biaya tetapnya, berapa sih biaya variabelnya. Di sini kalian akan memisahkan, yaitu ada metode untuk memisahkannya. Di sini ditawarkan 3 metode. Ada metode grafik, ada metode titik tertinggi dan terendah, ada juga metode regresi kuadrat terkecil. Apakah kedua metode tersebut? Nanti akan berbeda hasilnya, jelas tidak jauh berbeda, hanya penggunaan metode saja dan tergantung kalian lebih mudah dan lebih simpel mana dalam menggunakannya. Kalau menggunakan metode grafik, kalian masih ingat kan bagaimana cara menghubungkan sumbu X dan sumbu Y? Nah, jadi kalian hubungkan saja mana yang masuk dalam aktivitas, mana yang masuk dalam biaya. Jadi aktivitasnya dikategorikan sebagai sumbu X dan biayanya dikategorikan sebagai sumbu Y. Jadi kalian buatlah garis yang menghubungkan kedua sumbu X maupun Y. Kemudian yang kedua menggunakan metode titik tertinggi dan terendah. Untuk metode titik tertinggi dan terendah di sini kalian harus tahu manakah aktivitas tertinggi dan manakah aktivitas terendah. Dan manakah biaya tertinggi dan manakah biaya yang terendah. Setelah kalian bisa mengidentifikasi mana yang tertinggi dan terendah, kemudian kalian akan mengurangkan kemudian membagi.
yaitu biaya pada titik tertinggi dikurang dengan biaya pada titik terendah dibagi dengan aktivitas pada titik tertinggi dikurang dengan aktivitas pada titik terendah. Kemudian kalian bisa mencari mana biaya variabelnya, mana yang masuk dalam kategori biaya tetap. Kemudian, kalau menggunakan regresi kuadrat terkecil, nah di sini ketika kalian menggunakan regresi kuadrat terkecil, kalian bisa menggunakan atau menggunakan bantuan Excel atau SPSS. Masih ingat kan? Ketika kalian berbicara tentang regresi, maka rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. A sebagai biaya tetap, BX-nya sebagai biaya variabel. Jadi mana yang masuk dalam variabel X, mana yang masuk dengan variabel Y, kemudian kalian regress. Cukup simpel ya. Oke, dari penjelasan Ibu di hari ini, adakah yang belum jelas atau ada pertanyaan? Oke, silakan. Mengapa kita harus bisa memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel atau biaya campuran? Oke, tujuan yang hendak dicapai yaitu menghitung harga pokok produk, kemudian perencanaan dan pengendalian dan juga pengambilan keputusan. Itu terkait dengan apakah yang akan kita capai atau apakah tujuan yang hendak kita capai. Sehingga dalam mengklasifikasikan biaya, otomatis perusahaan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Oke, ketika tujuan berbeda-beda, otomatis mereka mengklasifikasikan biaya juga memiliki tujuannya yang berbeda-beda. Contoh, ada perusahaan satu mungkin tujuannya untuk meningkatkan laba, tujuannya lainnya untuk meningkatkan pangsa pasar. Jadi ada tujuan yang berbeda untuk mengklasifikasikan biaya. Oke, di sini Ibu mau tanya, secara umum tujuan perusahaan dalam mengklasifikasikan biaya itu seperti apa sih tujuannya? Biasanya terdapat dua tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Tujuan yang pertama yaitu tujuan perencanaan dan pengendalian, di mana biaya yang digunakan biasanya biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan untuk pengambilan keputusan, di mana biaya yang biasanya digunakan yaitu biaya diferensial, biaya kesempatan serta sunk cost. Titik terendah. Jadi kita ambil contoh saja untuk mengidentifikasi berapakah biaya tetapnya dan berapakah biaya variabelnya jika sebuah perusahaan memiliki biaya pemeliharaan mesin. Kemudian perusahaan tersebut memiliki jam yang berbeda-beda setiap periodenya. Ibu contohkan di depan ya. Di sini contoh pada bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di sini contohnya pada bulan pertama terdapat jam mesin sebanyak 100. Sedangkan pada bulan kedua terdapat jam mesin 120. Pada bulan ketiga yaitu 125. Pada bulan keempat 140. Pada bulan kelima contohnya 90. Nah, ini bulan pertama sampai bulan kelima ini jam mesinnya, sedangkan biaya pemeliharaannya biaya variabel itu tergantung dari volume aktivitas. Oke. Untuk mencari biaya variabel, pertama kali kita harus bisa menentukan berapakah aktivitas tertinggi dan berapakah aktivitas terendah, dan berapakah biaya tertinggi dan berapakah biaya terendah. Oke. Untuk biaya pada aktivitas tertinggi disimbolkan dengan Y2. Untuk biaya pada aktivitas terendah yaitu Y1. Sedangkan untuk aktivitas tertinggi yaitu X2 dan aktivitas terendah yaitu X1. Sekarang biaya tertingginya berada di bulan ke sebesar 140. 3 juta 400. Oke. 3.400.000 dikurang 900.
Demikianlah video penjelasan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah akuntansi manajemen dan juga video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.